Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aku akan menjelaskan materi yang telah diberikan. Yang pertama, perkembangan sejarah lempeng tektonik Dalin. Ahli geologi dan filsuf alam berfokus tentang asal-usul benua, samudra, pegunungan, dan gempa bumi. Selama ratusan tahun, ahli geologi awal mengenali dan mengklasifikasikan banyak bentuk permukaan dan tektonik utama dari benua dan samudra. Kratons adalah bagian yang sangat kuat dan stabil dari benua yang telah tidak aktif selama miliaran tahun dan biasanya memiliki topografi yang lemah termasuk pengangkatan dan cekungan yang lembut. Sabuk organik adalah sabuk panjang dan sempit dari benua yang terlipat dan patah dan banyak yang sering mengalami letusan gunung berapi dan gempa bumi. Dataran Abshel adalah bagian datar yang stabil dari dasar samudra dalam, sedangkan pegunungan samudra adalah pegunungan di bawah laut dengan gunung berapi aktif, gempa bumi, dan suhu tinggi di sepanjang puncaknya. Kedua, struktur bumi umum dan lempeng tektonik. Terlatih secara formal sebagian ahli geologi, beberapa ilmuwan pada saat itu berpercaya pada teorinya. Meskipun pemahaman saat ini tentang bumi menunjukkan bahwa dia sebagian besar benar. Sebagian besar wilayah benua termasuk Amerika Serikat, bagian tengah, Eropa, Asia, bagian utara, Afrika, dan Amerika Selatan bagian timur terletak sekitar 985 kaki atau 3000 meter di atas permukaan laut, dan jika laju erosi saat ini dieksplorasikan ke masa lalu, ditemukan bahwa benua akan terkikis sehingga permukaan laut dalam 10-15 juta tahun. Pengamatan ini membuat para ahli geologi bertanya, mengapa wilayah benua utama ini terangkat begitu tinggi di atas ketinggian yang seharusnya mengkikis, dan kemudian mengarah pada penerapan prinsip tersebut. Ketiga, lempeng tektonik dan bumi berbahaya. Dari sumber energi utama untuk bencana alam dan bahaya termasuk gempa bumi, sebagian besar gempa bumi ini di planet kehilangan energi yang diakibatkan oleh lempeng tektonik. Kita dapat berharap bahwa lempeng tektonik adalah satu dari sumber energi utama untuk bencana alam dan bahaya, termasuk gempa bumi. Sebagian besar gempa bumi di planet ini secara langsung terkait dengan bentang alam, bentang lempeng yang kejadiannya yang terlalu menghancurkan ini menyebabkan bagian besar pergerakan antar lempeng. Gempa bumi individual telah menewaskan puluhan bahkan ratusan ribu orang, seperti gempa bumi Tangshan tahun 1976 di Cina yang menewaskan seperempat juta orang, dan gempa bumi dan tsunami Sumatera tahun 2004 yang menewaskan sekitar 2.830 orang. Yang gunung berapi yang terletak di atas zona subduksi pada batas konverter sebaliknya mampu menghasilkan letusan eksplosif yang luar biasa dengan kerusakan hebat di wilayah setempat. Letusan gunung berapi dan fenomena terkait telah menewaskan puluhan ribu orang pada abad ke-20, termasuk tanah longsor besar di Nevada Del Ruiz di Kolombia yang menewaskan 23.000 pada tahun 1985. Yang berikut bagian lempeng tektonik bekerja, atau bagaimana lempeng tektonik bekerja. Paradigma lempeng tektonik mengarah pada pemahaman bahwa bumi juga terbagi secara mekanis dan mencakup lapisan luar yang kaku yang disebut litosfer yang berada di atas lapisan yang sangat lemah yang mengandung sejumlah kecil lelehan parsial periodit disebut atenosfer. Litosfer tebalnya sekitar 75 mil atau 125 km di bawah benua dan tebal 45 mil atau 75 km di bawah lautan, sedangkan astenosfer meluas sehingga kedalamannya sekitar 155 mil atau 250 km. Teorema dasar lempeng tektonik adalah bahwa kulit terluar atau litosfer bumi dipecah menjadi sekitar 12 balok atau lempeng kaku besar yang semuanya berjarak relatif satu sama lain. Tektonik lempeng telah menjadi ilmu bersatu menyatukan berbagai bidang seperti geologi struktural atau studi tentang deformasi batuan, geofisika atau studi tentang sifat fisik bumi, sedimentologi dan stratigrafi atau studi tentang sedimen dan batuan sedimen, paleontologi atau sejarah kehidupan di bumi,
case kronologi atau usia relatif dan absolut dari batuan dan mineral, dan geomorfologi atau studi tentang fitur permukaan tanah, terutama yang berkaitan dengan tektonik aktif atau juga dikenal sebagai neotektonik. Pergerakan lempeng-lempeng di bumi bulat dapat dijelaskan dengan rotasi di sekitar kutub rotasi menggunakan teorema matematika yang pertama kali dijelaskan oleh Leonhard Euler pada tahun 1776. Gerakan salah satu sisi gunting dapat digambarkan sebagai rotasi sisi lain tentang penambang bumi yang menunjukkan canggung kimiawi atau gerak mantel dan inti, dan lapisan fisik atau litosfer, asnosfer, mesosfer, inti luar dan inti dalam. Yang berikut proses batas plate divergen. Rantai pegunungan terpanjang di dunia adalah sistem punggungan tengah samudra adalah pembentang sepanjang 25.000 mil atau 40.000 km di sekitar planet ini melalui semua samudra utama di dunia. Sistem punggungan samudra tengah mewakili tempat-tempat di mana dua lempeng bergerak terpisah atau menyimpang, dan material baru naik dari mantel untuk membentuk gerak samudra dan litosfer baru. Beberapa sistem retakan benua terkait dengan sistem retakan dunia di lautan dan secara aktif memecah benua menjadi beberapa bagian. Contohnya adalah sistem retakan Laut Merah Afrika Timur. Yang berikut atau yang ketujuh, batas lempeng divergen di benua. Perpecahan adalah cekungan memanjang yang berbentuk di mana seluruh ketebalan litosfer telah pecah dalam ekstensi. Ini adalah tempat di mana konsisten mulai pecah dan jika berhasil bisa membentuk cekungan laut baru. Fitur geomorfik umum yang awalnya terbentuk dikenal sebagai lempeng geretakan. Lambah retakan memiliki sisi yang curam dan dibatasi pelatahan dengan bahu retakan yang biasanya miring sedikit dari dasar lempeng retakan. Contoh topografi semacam ini umum terjadi di setiap sistem retakan Afrika Timur, di mana sungai-sungai di pinggiran yang terangkat mengalir menjauh dari lempeng bagian dalam ke arena bahu retakan miring dari lembah itu. Dalam model geser murni untuk ekstensi, litosfer menipis secara simultan di sekitar sumbu keretakan ditarik terpisah seperti permanen, karet di kedalaman, dan di sepanjang sasar rapuh di dekat permukaan. Dasar litosfer ditentukan oleh isoterm. Hal ini menyebabkan aliran panas tinggi dan gradien suhu tinggi dengan kedalaman atau gradien panas bumi dalam celah dan konsisten dengan banyak pengukuran kekuatan gaya gravitasi bumi yang menunjukkan adanya massa berlebihan di kedalaman ini akan sesuai dengan atmosfer yang lebih padat. Yang berikut atau yang ke-8, batas lempeng divergen di lautan. Beberapa retakan benua dapat diperkembang menjadi pusat penyebaran di tengah samudra. Contoh terbaik di dunia di mana transisi ini dapat diamati adalah di Afar Ethiopia, di mana sistem retakan benua Afrika Timur bertemu dengan pusat penyebaran samudra remaja di Laut Merah dan Teluk Aden seperti yang dijelaskan di bilah sisi. Transisi dari continental to surfing. Ada 3 batas lempeng bertemu di zona batas lempeng lebar di Afar, termasuk perbatasan Afrika di Arab atau pusat penyebaran Laut Merah, batas Arab atau Somalia, yaitu celah Afrika Timur. Batasnya adalah sistem kompleks yang dikenal sebagai RRE atau Rift persimpangan 3 persimpangan. Banyak gunung berapi konsus terletak di sepanjang dasar dan dinding bagian dalam celah medial. Topografi yang tidak rata dan banyak patahan yang membentuk lereng dari pepatah blok yang kuat menjadi ciri bagian tengah dari pegunungan tipe Atlantik. Punggungan Bukit Atlantik Tengah menjulang di atas permukaan laut di Pulau Atlantik Utara, Islandia. Terletak 178 mil atau 285 km di lepas pantai Greenland dan 495 mil atau 792 km dari pantai Skotlandia. Islandia memiliki ketinggian
rata-rata lebih dari 1.600 kaki atau 500 mm, dan karena ketinggiannya adalah hotspot yang berinteraksi dengan sistem punggungan tengah samudra di bawah pulau. Kesembilan, transformasi proses margin. Sasar transformasi ini adalah langkah-langkah pada batas lempeng di mana satu selat meluncur melewati pelat lainnya. Sasar transformasi juga ditemukan di beberapa benua dengan contoh yang paling terkenal adalah sasar San Andreas, California, sasar transformasi Laut Mati di Timur Tengah, sasar Anatolia Utara di Turki, dan sasar Alpen di Selandia Baru. Semua ini adalah sesar-sesar geser besar dengan perpindahan horizontal dan semuanya memisahkan dua pelat yang berbeda. Masing-masing peletahan ini menembus seluruh ketebalan litosfer dan berhubung ke batas lempeng kedua ujungnya. Proses yang terjadi saat dua lempeng meluncur melewati satu sama lain sepanjang batas lempeng transformasi, baik di lautan atau di benua, dikenal sebagai proses margin lempeng transformasi. Contohnya seperti terkenal dari batas lempeng transformasi di darat meliputi patahan San Andreas di California, kedua patahan transformasi Laut Mati di Timur Tengah, ketiga sesar transformasi Anatolia di timur di Turki, yang keempat patahan Alpine di Selandia Baru, kelima patahan Atlantik dan Sungai Merah di Asia. Transformasi punggungan terhubung pusat penyebaran dan perkembangan karena dengan cara ini mereka minimalkan panjang segmen punggungan dan minimalkan resistensi dinamis terhadap penyebaran. Kesalahan transformasi lainnya dapat mengkompensasi gerakan relatif lempeng minor di zona tumbuh kompleks seperti patahan Anatolia di Turki yang mengkompensasi gerakan antar Afrika dan Eurasia. Berikut transformasi batas di benua. Segmen ekstensional dari bentuk batas transformasi pada anak tangga kiri pada kesalahan tergelincir ke kiri atau lateral kiri, dan pada anak tangga kanan dapat pada kesalahan tergelincir kanan atau lateral kanan. Pergerakan sepanjang segmen patahan dengan tikungan eksponensial menghasilkan celah di mana cekungan dalam yang dikenal sebagai bentuk cekungan tarik. Saat ini ada sekitar 60 cekungan tarik terpisah aktif di planet ini, termasuk tempat-tempat seperti palung Salton di sepanjang sesar San Andreas dan patahan transformasi Laut Mati di sepanjang Laut Mati. Rangkaian khusus dari struktur yang terbentuk dalam orientasi yang dapat diprediksi menjadi ciri pelat transformasi bentuk tekungan tekan pada sudut di ketenangan utama dan pada sekitar 30-45 derajat dari zona strike slip utama. Ini sering dikaitkan dengan struktur bunga, mengandung kesalahan strike slip di kedalaman dan lipatan serta dorongan di dekat samudra. Tekukan ekstruksional dan disulus sering kali dimulai dengan sumbu panjang tengah lurus terhadap tekanan, tetapi sejumlah besar ekstensi dapat menyebabkan sumbu panjang sejajar dengan zona sasar utama. 10. Transformasi batas di lautan. Batas lempeng transformasi di lautan meliputi sistem sasar transformasi Ridgate yang merupakan bagian integral dari sistem Ridgate mid-ocean. Magma naik di sepanjang segmen punggungan, mendinding dan mengkristal menjadi bagian dari salah satu lempeng yang berbeda. Kedua pelat kemudian meluncur melewati satu sama lain di sepanjang kesalahan transformasi antar dua segmen punggungan sampai pelat ini di satu sisi transformasi memenuhi punggungan di sisi lain transformasi. Sesar transformasi di lautan dapat menyandingkan kerak dengan usia, ketebalan, suhu, dan ketinggian yang sangat berbeda. Kontraksi ini sering mengarah pada pengembangan lubang topografi yang dalam pada sumbu punggung di persimpangan punggung dan transformasi. Efek pendinginan dari pelat yang lebih tua terhadap Ridgate dari pelat yang berlawanan mempengaruhi topografi keretakan aksial di sepanjang segmen Ridgate.
dengan titik topografi tertinggi pada Ryukyu menjadi setengah jalan di antara dua segmen. Berikut konvergen tepi piring. Proses batas lempeng konvergen mencakup proses geologi yang terjadi di wilayah yang dipengaruhi oleh gaya yang terkait dengan pertemuan dua atau lebih lempeng. Batas lempeng konvergen terdiri dari dua tipe dasar. Yang pertama, zona subduksi dan zona tabrakan. Zona subduksi pada gilirannya terdiri dari dua tipe dasar. Yang pertama adalah tempat litosfer samudra dari satu lempeng turun ke bawah lempeng samudra lainnya, seperti di Filipina dan Marianas di Pasifik Barat Daya. Tipe kedua dari zona subduksi termasuk di mana lempeng samudra turun di bawah lempeng atas benua, seperti di Andres Amerika Selatan. Margin konvergen Atlantik Selatan sangat tertarik karena mencatat transisi dari atas konvergen samudra atau benua ke atas konvergen semua samudra di laut. Margin konvergen di Atlantik Selatan. Pada zaman tersial awal, batuan intrus dekat parit yang membentuk sabuk plutonik, sanak atau baranok memotong irisan agresif gas. Denyut magmatik dekat palung bermigrasi 1367 mil atau 2200 km di sepanjang margin benua dari sekitar 63 sampai 65 juta tahun lalu di Pulau Sanak di barat menjadi sekitar 50 juta tahun lalu di Pulau Baranok di timur. Batuan intrusif ini bersasi dengan banyak patahan rapuh muda dan urutan kursa yang mengandung emas, magnesia, parit dekat pelor terkait dengan subduksi pusat penyebaran pula paralon. Yang terakhir, variasi antara berbagai jenis konvergen. Ada perbedaan besar dalam proses yang terjadi pada sistem busur gaya benua atau Andres versus sistem busur gaya samudra atau Maria. Jenis busur Andres memiliki parit dangkal kedalaman kurang dari 4 mil atau 6 km, sedangkan busur jenis Marians biasanya memiliki parit dalam yang kedalaman mencapai 7 mil atau 11 km. Kebanyakan busur tipe Andres memfungsikan kerak samudra muda dan memiliki zona subduksi yang sangat dangkal, sedangkan busur tipe Marianas memfungsikan kerak samudra tua dan memiliki pencelupukan yang tajam. Secara khusus, kerak samudra tua cenderung tenggelam ke titik di mana ia memiliki kemiringan hampir vertikal, berguling kembali melalui mantel kental dan menyeret daerah busur dan lengan depan dari busur tipe Marians di atasnya. Proses ini berkontribusi pada pembentukan cekungan basalt. Banyak variasi dalam proses yang terjadi pada busur konvergen dapat dikaitkan dengan faktor konvergensi relatif antara pelat utama dan pelat bawah. Di dalam kinematik pendekatan untuk memodal proses margin konvergen pelat underset pada bertemu di setiap sudut dengan pelat utama yang dengan sendirinya bergerak ke arah atau menjauh dari parit. Andes adalah pegunungan sepanjang 5.000 mil atau 8.000 km di bagian barat Amerika Selatan, umumnya membentang sejajar dengan pantai antara pantai Karibia, Venezuela di utara dan Tierra del Fuego di selatan. Pegunungan bergabung dengan pegunungan di Amerika Tengah dan Hindia Barat di utara, dan dengan pegunungan di Falklands dan Antartika di selatan. Proses tumbukan penghasilan pembentukan lapisan kerak benua bawah yang berbeda di pelat dengan lelahan granit membentuk lapisan yang telah diekstraksi dan